Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah anak-anak. Berkat rahmatnya kita bisa kembali berjumpa di sini, berkisah tentang salah satu manusia terbaik, ayahanda para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku sayang, sekitar 13 tahun lamanya setelah meninggalkan putranya tercinta Ismail dan sang istri Ibunda Hajar di lembah tak bertuan, Mekah, maka Nabi Ibrahim diperintahkan kembali ke sana. Sebuah perjalanan cinta yang panjang menggambarkan sebuah kesetiaan tergambar jelas di sini. Pertemuan yang mengharu biru antara Ibrahim dan istri dan anaknya menampakkan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Namun siapa sangka kedatangan Ibrahim ternyata tak hanya melepas rindu, namun juga membawa titah dari Yang Maha Kuasa. Tahukah kalian perintah apakah itu? Anak-anakku sayang, sekali lagi Ibrahim diuji akan kesetiaannya kepada Allah. Sekali lagi Ibrahim diuji akan pengorbanannya kepada Allah. Allah memerintahkan kepada Ibrahim menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah tersebut. Dengan wajah penuh kasih ditatapnya sang putra yang sekarang sudah mulai beranjak remaja. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, bagaimanakah pendapatmu bila Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, mengorbankanmu di jalan Allah?" Keimanan yang kuat yang ditanamkan oleh Ibrahim dan Ibunda Hajar sejak Ismail dalam kandungan berbuah manis. Dengan wajah penuh sukacita dan ketulusan yang luar biasa, Nabi Ismail menjawab, "Duhai ayah, sungguh itu adalah perintah Allah. Tak ada alasan bagi kita untuk melanggarnya. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Namun satu saja permintaanku, wahai ayah. Tutuplah mataku dan sembelihlah aku dengan pisau yang sangat tajam dan cepat. Aku takut rasa sakit akan menyebabkanku durhaka kepada Allah dan tidak ikhlas menerima takdirnya." Anak-anakku sayang, ketulusan Ismail membuat Ibrahim tak bisa melepaskan keharuan dipeluknya sang putra tercinta, dipandangnya wajah anak yang sudah lama ditinggalkannya. Ibrahim berkata, "Sungguh Allah telah menganugerahiku anak yang sangat sabar sepertimu." Hari demi hari berlalu. Tak menunggu lama, persiapan upacara penyembelihan Ismail akan segera dilakukan. Iblis yang jahat dan dengki tak henti-hentinya menggoda Ibrahim, berkata bahwa itu adalah perintah Allah yang luar biasa kejamnya. Namun bukanlah Ibrahim kalau ia tak sanggup melawan semua hasutan iblis yang menjerumuskan. Tak kenal lelah iblis menggoda Ibunda Hajar. Iblis menghasut Ibunda Hajar, tapi seperti suaminya Ibunda Hajar pun tak percaya dan tak terkecoh. Bagaimana dengan Ismail? Ismail semakin menguatkan azam. Ketulusannya tak mampu menembus hambatan apapun. Anak-anakku sayang, hari pun tiba. Pagi itu dengan pakaian yang bersih, ketiga orang nan salih di muka bumi ini berjalan menuju bukit untuk melaksanakan perintah Allah. Apakah iblis yang sudah menjerumuskan sebelumnya putus asa? Tidak. Iblis tetap mengikuti mereka. Maka untuk menghalau iblis, ketiga orang ini melemparkan batu, mengusir sang iblis pergi. Hal ini kemudian diabadikan ketika para jemaah haji melakukan Jumratul Ula. Baik sayang, tibalah mereka di puncak bukit. Dengan penuh cinta kasih, Nabi Ismail pun dibaringkan
kepada sebuah batu. Nabi Ibrahim pun menyiapkan pisau yang sudah diasah sangat tajam. Setelah beberapa lama Ismail berbaring, kemudian dia meletakkan tangannya di pelipisnya. Maka sungguh terlihat kesabaran yang luar biasa dari 3 manusia pilihan Allah ini. Ibrahim pun meletakkan pisau yang tajam di leher Ismail. Dengan kecepatan penuh dan tekanan yang kuat, dia hendak segera memutuskan urat nadi yang akan membuat Ismail tak akan merasakan kesakitan saat disembelih. Namun apa yang terjadi? Allah berkehendak. Ternyata pisau yang ada di tangan Ibrahim yang sudah terasah dengan sangat tajam itu tumpul. Ibrahim merasa heran, dicobanya sekali lagi, tapi tiba-tiba pisau itu kembali tumpul, seakan-akan seakan-akan menghadapi dinding yang kuat. Tak berapa lama kemudian terdengar suara dari langit. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan apa yang Allah perintahkan padamu. Sungguh semuanya menjadi saksi bagaimana engkau, putramu dan istrimu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang tak pernah menghalangi, tak pernah mencegah, tak pernah menolak apa yang Allah perintahkan. Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di dekatmu. Ibrahim pun menoleh. Ibrahim melihat seekor domba yang sangat gemuk. Maka kemudian Jibril berkata, Ibrahim, sungguh Allah telah menggantikan Ismail dengan domba kibas yang sangat besar yang telah Allah siapkan sebelumnya di surga. Inilah bukti engkau telah diterima korbannya. Engkau telah menyembelih rasa cintamu yang luar biasa kepada makhluk dan hanya engkau serahkan kepada Allah. Inilah engkau berhak mendapatkan gelar Al-Khalil, kekasih Allah. Ibrahim menoleh kepada Ismail dengan wajah penuh syukur. Pun demikian dengan Ibunda Hajar dan Ismail sendiri. Mereka berpelukan dengan air mata yang menetes penuh keharuan. Mereka pun menatap kibas seekor domba yang besar. Mereka berkata, wahai sungguh Allah, engkaulah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Engkau tak pernah menyia-nyiakan korban orang yang beriman. Engkau tak pernah menyia-nyiakan amal kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tiada zat apapun yang melebihi cintamu. Tiada sesuatu apapun yang melebihi kasih sayangmu. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penjaga dan yang maha penyayang di antara para penyayang. Anak-anakku sayang, sejak saat itu maka kurban disyariatkan di dalam ajaran Islam. Setelah itu, setelah melakukan proses penyembelihan Ismail yang tak jadi, maka Ibrahim pun melakukan penyembelihan hewan kurban yang langsung Allah datangkan dari surga yang indah. Selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya, Ibrahim pun melakukan hal yang sama dan kemudian syariat ini diturunkan kepada anak dan keturunannya. Pun demikian dengan keturunan Nabi Ismail, akhir zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini tetap kita lakukan di hari ke-10 Zulhijjah. Baik anak-anakku sayang, demikianlah kisah tentang kurban hari ini. Sungguh Allah memberikan sebuah perintah yang tak akan pernah membebani hamba-hambanya. Allah tak hendak menyiksa hamba-hambanya. Allah hanya menginginkan kebaikan dan kemuliaan buat mereka. Anak-anakku sayang, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang cinta kepada Ilahi, hamba-hambanya yang taat beribadah tanpa henti dan tak pernah mengeluh menyesali diri. Terima kasih sayang, semoga Allah memberkahi kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita,
dan saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, yang hidup sekarang dan yang hidup yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.